Tutor ikut bisa pakai gratis, bisa VIP King. Bebas. Ikut BG. BG. Buset. Loh. 25 dari Someone. Oke guys, kita langsung welcome to Land of Dawn ya. Game pertama kita langsung lihat saja. Makasih ya Kak Janen ya. Kak Janen malah donat bro, tiba-tiba bro. Ada apa itu bro, donat bro? Kita akan coba untuk lihat dulu pertarungan yang akan terjadi antara kedua tim yang tentunya akan bermain di game yang kali ini. Pertandingan akan dimulai dengan kedua tim yang bakal bersiap ya. Kita lihat ada seorang Skyway yang kini harus berhadapan dengan seorang Alpha. Tapi first bolt berhasil terbuka. Poin pertama ternyata didapatkan dengan adanya seorang Ted yang berhasil untuk membuka sebuah poin kill di game kali ini. Info slot katanya Satrio. Abis ini masih kosong Satrio. Aku baru datang katanya. Itu 25 USDT ya. USDT bukan dolar Singapura bro. USDT mah ini ya. Ikut bang boleh. Ini pengambilan counter res buff akan bisa dilakukan. Di Cairo mencoba membantu, tapi lihat ada Jack yang siap kini melakukan sebuah tarikan. Mancing mania mansap akankah terjadi. Mencoba untuk mengamankan seorang Fajri yang harus berhati-hati. Tapi tarikan yang berhasil dilakukan seorang Jack seperti akan membuat seorang Fajri akan ditumbangkan untuk yang pertama kali. Dengan masuknya juga kini seorang Fanny mencoba untuk membuka satu buah cutthroat di mana Jack harus sekarat. Ada satu buah flicker yang seperti yang tadi berhasil untuk dia layangkan dan masih berhasil untuk bisa membuat dirinya pun survive. Dan lihat ada satu lagi pertarungan yang harus juga memakan korban. Tenno pun berhasil untuk membuka poin pertamanya, di mana The Cairo kini harus tumbang untuk juga pertama kalinya. Sayangnya ya, ada sesosok Roam yang harus malah ditumbangkan pertama kalinya di game yang kali ini. Dan kita lihat ada beberapa platingan. Yang kini akan dilakukan. Mencoba untuk bersiap melakukan lagi pertarungan di mana satu buah serangan road wave berhasil ternyata dikeluarkan, membuat Tenno pun harus kini terkena sebeling nasi. Poin pertama kini terbuka, di mana pasukan dari timnya Onyx ya ternyata berhasil untuk membuka poin 2 untuk game yang kali ini. Dan kita akan lihat kesempatan yang mereka akan buka untuk bisa mengambil karat turtle yang ada di bagian bawah. Berhasil didapatkan, Monke ditumbangkan. Mencoba untuk meratakan beberapa pemain dari pasukan tim Onyx yang ada di arah depan. Apakah bakal membuat juga mereka punya kesempatan untuk bisa mengambil karat sebuah turtle yang ada di bagian bottom lane. Dan ternyata Tenno berhasil menggunakan diri dengan tembakan yang terjadi. Meskipun ada 2 retribution yang tadi sempat dilakukan oleh kedua jungler, tapi kini beberapa pemain dari pasukan Cimipos pun juga harus diratakan. Bahkan Jack gak punya tempat lagi untuk bisa berlindung dan harus membuat dirinya pun dijegal. Ada beberapa pemain dari pasukan Cimipos yang harus ditumbangkan ya. Ini karena tadi mereka sepertinya kehilangan momentum untuk bisa ngambil ke arah turtle, jadi mereka langsung coba untuk all in ya. Dimana pengambilan ke arah sebuah turret pun juga sepertinya kini bakal terjadi, dan Tenno gak bisa menampung cukup banyaknya damage sendirian di arah bottom lane. Seorang Ruminas mencoba untuk memberikan backup di area bawah sana, siap memberikan keterlibatan, tapi lihat juga seorang Monke pun juga masih berhasil untuk menghindari sebuah tarikan dari Jack.
Dimana mancing mania mantap tadi sempat mencoba untuk dikeluarkan dan Skyway kembali berfokus mencoba untuk melakukan farming. Dimana turret di bagian top lane pun sepertinya kini akan mencoba untuk dijadikan opsi ya. Bisa dihancurkan. Satu Bob Blessing duet pun dikeluarkan. Dan mencoba untuk menjegal ke arah seorang Onfa yang ada di arah top lane sana. Tapi sayangnya ada pengambilan di arah bottom lane yang berhasil ternyata terbuka. Dan seorang Ki terkena 2 kali eliminasi. Dimana tembakan kini hampir saja melukai seorang Ted yang harus mundur terlebih dahulu ke arah belakang sana. Dan Fajri mencoba untuk memberikan satu buah recall. Den, kemarin katanya kau kalah ya Den ya di semifinal ya? Emang iya Den? Kata Bang Fairul. Dimana satu buah serangan kini bakal kembali terbuka. Selain terus dikeluarkan, membuat seorang Ruminas ini akankah kesulitan untuk melakukan pergerakannya. Dan ini bakal menjadi momentum yang baik juga ya buat teman-teman dari tim Onyx untuk bisa memantapkan diri, untuk bisa ngambil ke arah sebuah turtle yang ada di arah bottom lane kali ini. Kita lihat kali ini teman-teman dari tim Onyx akan mencoba untuk mengambil turtle yang kedua. Dan sepertinya berhasil untuk mereka dapatkan tanpa gangguan yang cukup luar biasa. Dan kita lihat ada satu buah rotasi yang juga kini bakal dikirimkan langsung ke area atas sana. Skyway kini bakal menjadi tempat dimana penculikan pun kini akan terbuka. Untungnya berhasil untuk melakukan decision making untuk mundur terlebih dahulu ya. Wah, ini pinter banget sih guys. Penyesuaian yang dilakuin buat bisa berhati-hati ya dengan ancaman yang mungkin akan bisa terjadi pada dirinya. Ini bagus banget dari seorang Skyway. Entah mungkin dia tahu ya ada map yang cukup kosong dan bisa membuat dirinya dalam ancaman. Dan satu buat Reason Plus itu juga sempat digunakan mencoba menarik. Tapi lihat Tsunami Slam pun kini terbuka, dimana Cairo kini dalam ancaman. And the Shark berhasil membuka seorang Ki untuk melakukan eliminasi pertama di gamenya kali ini. Pala nyut-nyut minum Oskadon tuh katanya tuh. Pala nyut-nyut minum Oskadon. Malah iklan bro. Wih, ada donat 8.000 dari Satrio. Pesan Satrio 129.109.107. gas kan Bang Satrio, abis ini ikutan Bang Satrio ya. Terima kasih Bang Satrio, abis ini ikutan main ya. Dimana bagian bottom lane ada seorang Ruminas yang masih berhasil untuk menjalankan area dengan begitu baik. Rotasi akan dikirimkan lagi. Terusnya di bagian tengah mencoba mempersiapkan sebuah war tambahan yang kini akan berhasil membuat pasukan dari tim Onyx pun dalam sebuah bencana. Tembakan pun dilakukan, berhasil melukai seorang Monkey yang tadi terlalu memaksakan seperti di bagian atas. Apapun juga nggak cukup kuat untuk bisa menahan gengkingan yang terjadi di area sana ya. Sehingga lagi dan lagi poin pun terus tercipta. Dan ini ngebuat salah satu cara ya dimana pasukan dari tim EPOS mungkin akan melakukan sebuah counter dari segi permainan buat di game yang kali ini teman-teman ya. Yang pertama bakal kayaknya sengit nih guys, meskipun suara pertama ternyata udah diambil buat teman-teman dari tim EPOS ya. Dan kita lihat dari segi aksi yang bakal terjadi buat bisa ngamanin ke arah turtle yang ada di arah top lane. Kedua tim mulai bersiap, tapi Ted terlalu sendirian. Apakah bakal mencoba untuk muncul langsung dengan satu buah retribution yang bakal langsung dilepaskan? Tapi ternyata masih gagal. Meskipun berhasil melakukan pengambilan dengan begitu baik. Dan seorang Ruminas pun siap untuk membokong. Dimana pasukan dari teman-teman tim Onyx pun juga kini harus berhati-hati. Dan satu bahkan dua orang pemain kini akan berhasil untuk mereka tumpangkan plastic duet from Skyway. Tadi sempat terlihat namun Ruminas yang malah berhasil untuk mendapatkan momen dimana double kill pun berhasil didapatkan. Dan kini hampir saja mengunci triple kill di game kali ini. Dan lihat seorang Fajri harus melakukan tas-tasnya dan sendirian dan hampir saja tertarik. Tapi dengan lihat ada satu buah momentum dimana Fajri pun mencoba untuk mengelendoti langsung seorang Jake, mencoba untuk memberikan buying time, tapi terlalu sendirian. Fajri versus everybody berhasil membuat dirinya pun kini mendapatkan sebuah mega kill dan harus memantapkan diri lagi. Untuk seorang Ted pun pulang dengan tanpa adanya point kill yang terbuka. Sayangnya nggak ada poin yang berhasil terbuka dari seorang Ted ya, yang padahal tadi udah mencoba untuk melakukan serangan tambahan, dimana The Cairo pun masih tertembak. Dan kini Vania pun mencoba untuk kembali masuk.
mencoba untuk melakukan sebuah serangan ya, dimana Ki malah berhasil untuk menculik lagi satu member dari pasukan teman-teman tim Onyx and the Shark yang memang akhirnya ya mulai terlihat sebagai salah satu senjata yang cukup membahayakan ya teman-teman ya. And the Shark yang berhasil terbuka, dimana 3 poin kill ya memang terjadi ke arah Ki, cuman kali ini mencoba untuk dia perbaiki ya, dimana gold pun juga mulai dipimpin buat teman-teman dari TV Pos. Belum lagi dengan adanya 2 turret yang ternyata udah berhasil mereka dapetin, dan Fanny-nya memang masih sangat-sangat cepet banget ya untuk menghindari pertarungan-pertarungan yang mungkin bisa membahayakan dirinya. Dan efek dari dirinya yang kini harus pulang, apakah bakal membuat pertarungan tambahan bakal terbuka dan bisa dimanfaatkan oleh pasukan dari tim Pos, dimana seorang Tenno harus terjegal duluan. Dan Battle Remake tadi sempat terjadi, Skyway mencoba untuk menghindari mungkin pertarungan yang mungkin bisa membahayakan dirinya, karena Jack pun ternyata udah mulai mundur juga ke arah belakang sana, mengatur lagi tempo permainan, dimana tentunya ya akan ada kesempatan untuk bisa merebut sebuah Lord yang pertama. Siapakah yang akan berhasil untuk bisa mengunci ke arah Lord yang ada di atas sana, di saat Skyway masih mencoba untuk mempermulus kembali area di area top lane. Wave-nya pun kembali dijalankan, tapi pengambilan Carlot malah berhasil terbuka, dan Ted membuka pengambilan dengan satu buah Retribution yang ternyata masih disimpan ya, menjadi nantinya serangan yang mungkin bisa jadi salah satu lagi masalah ya buat teman-teman dari tim Epos, dimana kali ini pertarungan pun terjadi. Ricky berhasil untuk menambah satu luka lagi, dimana Ruminas pun juga berhasil untuk bisa mengunci 7 pick off kali ini. Kabur mencoba untuk selamat dari serangan Alpha yang malah berhasil memberikan genggaman dengan satu buat tembakan. Apakah ada sebuah momen dimana dirinya pun juga tersambar. Blessing dari Skyway memantapkan juga untuk double kill, berhasil dengan kunci di bagian depan. Dan Wipeout pun harus terbuka, di mana 5 orang pemain dari pasukan teman-teman tim Onyx pun harus tumbang di arah tengah, dan membuat turret pun di bagian tengah pun berhasil untuk mereka dapatkan turret tambahan di area tengah. Ini berhasil ternyata dikunci, belum lagi dengan Purple yang juga kini berhasil untuk bisa diambil. Menjadi masalah yang harus diperhatikan lagi buat teman-teman dari tim Onyx, meskipun mereka kini berhasil juga mengunci satu buah turret yang ada di arah top lane. Harus ada penyegaran juga sih dari segi teamfight-nya ya Onyx ya, karena beberapa kali mereka kayaknya fokus buat teamfight masing-masing sih guys, hingga beberapa kali mereka harus malah culik satu persatu ya. Di kali Jack gagal untuk melakukan sebuah tarikan, dan Ki pun harus langsung tersegel dengan satu buah Tsunami Slam, dimana ada sebuah tarikan karena dirinya Ki nggak berhasil untuk bisa kabur. Speedpulse pun juga kini menjadi masalah, dimana penghancuran karakter di bagian top lane pun juga berhasil didapatkan oleh serang Skyway. Mencoba untuk kembali mundur, 2 pick up sudah berhasil terjadi. Skyway menjadi pemain yang sama sekali juga ternyata belum terkena eliminasi, dimana serangan pun kini bakal terjadi. Gesekan kembali terbuka, entropi pun digunakan. Onfa apakah bakal menjadi penyelamat untuk pasukan dari tim Onyx untuk bisa mengamankan ke arah sebuah kemenangan, dimana Skyway pun ternyata berhasil untuk melihat ada keberadaan serang Monkey yang mungkin bisa mengancam Road Wave, dan juga satu buah efek sisi yang bakal bisa digunakan. Monkey punya juga sepertinya momen untuk bisa melakukan penculikan, dimana kini Road Wave pun harus terbuka, dan Jack pun harus berhasil ditumpangkan, dan Skyway tanpa baba langsung masuk dengan satu blessing duetnya. Namun sayangnya Alpha pun juga cukup ready untuk bisa bertempur, dimana kini ada sebuah momen dimana triple kill pun berhasil terbuka, dan apakah Lucky Formandia pun juga kini berhasil untuk bisa didapatkan. Skyway bakal menjadi sebuah lawan, dimana tembakan dari seorang Skyway pun ternyata berhasil mengunci sebuah double kill. Bahkan momentum kini apakah bakal menjadi milik dari seorang Skyway, dimana dirinya berhasil mendapatkan triple kill dan harus berhasil mengunci juga sebuah wipeout sebentar untuk pasukan dari teman-teman tim Onyx. Bahkan turret di bagian tengah pun juga udah berhasil kini diambil. Skyway permainannya sangat-sangat matang ya. Belum ini Bang Zian, turnamennya besok guys. Kalau untuk yang semifinal ya, nanti malam turnamen, tapi itu guys nggak di live-in guys. Cuman aku panitia harus siap standby guys. Ambil Carolord berhasil terbuka, dimana Road Wave pun juga kini digunakan. Monkey mencoba untuk kabur, namun beberapa serangan yang seperti akan diarahkan karena serang Luffy yang terlalu sendirian. Menjadi tambahan pick off yang ternyata lagi dan lagi pasukan dari tim Epos dapetin, dan kayaknya Onyx harus full defense gak sih? Untuk sekarang mereka nggak bisa terlalu banyak nyerang, karena kalau misalnya mereka nyerang dan mereka harus kehilangan pemain lagi,
ini kerugiannya makin besar lagi dan kayaknya akan juga membuat mereka punya kesempatan dengan lebih besar lagi untuk dikalahkan langsung dengan Lord pertama yang berhasil teman-teman dari tim EPOS udah bawa ya. Dimana kini juga ada beberapa serangan yang malah terbuka. Fajri terlihat kini harus mencoba untuk kabur, namun ada Shark diarahkan ke arah dirinya. 2 bar tersisa, dimana dirinya pun harus juga mencoba untuk menjegal keberadaan sebuah Lord yang kini berada di atas. Mencoba untuk memaksimalkan Lord untuk bisa dieliminasi duluan. Dan kini adakah sebuah pembalikan keadaan, dimana Skyway pun masih cukup matang, membuka lagi satu lagi point kill. Namun Alpha pun juga kini harus berhasil terkena satu bom pelatihan dan terkunci langsung dan gak berhasil pulang. Lagi dan lagi point kill pun berhasil bertambah, bukan hanya buat teman-teman dari tim EPOS, tapi juga buat teman-teman dari tim Onyx. Dimana kali ini ya, dengan recovery yang harus dilakukan oleh teman-teman dari tim Onyx, sepertinya mereka haruskah kini kehancuran turret yang ada di area bottom lane. Ada penghancuran ke arah turret yang mungkin bakal mulai terjadi. Bisa satu bom Magic Sentry pun terbuka dan pergerakan dari seorang Ted masih menari-nari. Namun kali ini lagi dan lagi ada counter yang berhasil dilakukan oleh seorang Franco dengan satu bom pelatihannya. Emang sih kalau kita lihat juga Franco-nya sering banget bisa menghentikan pergerakan dari seorang Fanny-nya ya. Lodian sangat efektif untuk bisa membuat Fanny-nya nggak bisa bergerak dengan sama sekali. Namun kali juga ada sebuah kelengahan yang harus malah terjadi, bisa membuat bencana untuk pasukan dari tim EPOS yang kini akankah harus malah mendapatkan kejutan karena comeback mungkin bisa dilakukan. Meskipun mereka masih harus berfokus juga untuk melihat ada sebuah area di bagian bottom lane ya, yang harus kembali di plating, sehingga tentunya meminimalisir kesalahan yang mungkin bisa terjadi. Tapi juga harus berfokus karena Lord bentar lagi bakal muncul ya. Sementara senggolan dengan adanya Blazing Duet pun juga masih dilakukan. Bahkan Winter Crown dijadikan tempat untuk bisa membuat Skyway memberikan penekanan untuk lebih lagi dalam memberikan damage-nya ke arah teman-teman dari tim EPOS di area depan sana. Dan kita lihat ada momentum yang kini bakal terbuka. Dimana kali ini pasukan dari tim Onyx harus berhati-hati di bagian belakang sana. Ada satu lagi pertempuran yang malah terbuka. Fajri terkena damage cukup dalam. Trisha Plus hampir saja menarik, di mana posisinya begitu berbahaya. Mencoba mundur lagi dan mempersiapkan sebuah posisi, tapi Lordnya kali ini akankah mulai mencoba untuk diambil buat teman-teman dari tim EPOS. Di mana setup pun kini juga mereka coba untuk lakukan, mencoba untuk memundurkan pasukan dari tim Onyx untuk bisa pulang ke area belakang. Investasi dipersiapkan, namun pengambil Carlord pun kini terbuka. Namun sayangnya 2 orang pemain dari pasukan teman-teman tim Onyx pun kini harus sepertinya mundur ke area belakang. Dan seorang Ruminas pun kini harus mencoba untuk membuka lagi beberapa platingan. Platingan di bagian bottom lane pun masih terjadi. Dan lihat, pertarungan pun masih terbuka. Dimana Tushan Plus gagal ya lagi untuk bisa menarik member dari pasukan tim Onyx di bagian depan sana ya. Dan kita akan lihat bagaimana dari segi Lord yang tentunya pasukan dari tim EPOS kali ini udah berhasil bawa. Bahkan udah berhasil juga menyegel 3 turret terakhir, dimana kali ini akan mencoba untuk melakukan all-in, melakukan defense. Dan penculikan pun kini juga akan dilakukan duluan. Jack ditumbangkan, gak berhasil untuk ikut dalam pertarungan, dimana Blazing Duet dari seorang Skyway pun juga tadi sempat terbuka. Alpha pun harus mencoba untuk meminimalisir sebuah resiko yang ada, namun kini malah berhasil juga membuat dirinya melakukan beberapa pick up di bagian depan. Namun base-nya pun ternyata masih belum juga bisa dihancurkan, dan Alpha melakukan sebuah double kill. Ada sebuah momentum yang baik untuk bisa menghancurkan sebuah base yang ada di bagian dalam. One last hit karena base kini akan terjadi dengan tambahan wave minion yang akan mulai berjalan. 2 pemain ternyata masih cukup kuat untuk bisa menahan pertarungan di gamenya kali ini. 2 orang pemain pun harus mundur, mengatur lagi cara dimana defense yang kini akan dilakukan oleh teman-teman dari tim Onyx berhasil kan membuat pasukan dari tim EPOS pun bakal kesulitan di area depan sana. Dan mereka harus mencoba untuk mempersiapkan ya Lord yang ketiga. Bang, tap-tap layar boleh ikut gak? Boleh, tapi dari spin Bang Al. Kalau kalian udah tap-tap layar, terima kasih banyak, thank you so much ya teman-teman ya. Tapi kalau kalian pengen ikutan
Itu pakai spin guys. Jadi kalian spin dulu. Kalau nama kalian muncul, kalau kalian pengen ikutan gratis, bisa ikutan guys. Oke. Nanti coba aja Bang Al ya. Ya, pertarungan yang masih akan terbuka. Gimana kini teman-teman dari timnya Onyx mencoba untuk menekatkan lagi permainan mereka. Apakah akan ada sebuah comeback yang akan mulai terjadi? Karena menit udah ke-20 sih. Dan menurutku sih akan sangat-sangat fluktuatif juga ya. Dari segi gold yang nantinya bakal dikumpulkan ya. Dimana kali ini goldnya pun juga udah mulai sama nih ya. Meskipun dari segi objektif pasukan dari teman-teman tim Onyx masih harus mencoba ya mencari cukup banyak turret untuk bisa mereka dapatkan. Dan turret di bagian tengah ternyata juga udah berhasil mereka hancurkan. 2 pemain tersisa di bagian tengah. Ada penarikan yang malah berhasil terjadi. Tapi Fajri bukan menjadi salah satu pemain yang mudah ya untuk bisa ditumbangkan. Bahkan kini harus malah membuat ada pancingan yang terbuka, di mana Tsunami Slam berhasil malah menarik seorang Jack. Dan posisinya kini dalam bahaya karena harus digeledotin juga oleh seorang Fajri, di mana poin pun berhasil bertambah. Tapi Skyway pun berhasil memainkan juga satu buah speed push lagi, di mana kini mencoba untuk menari-nari dengan Battle Remake-nya. Dan Onfa mengejarkan dengan cepat. Ada seorang Linux The Cairo yang mencoba untuk juga memberikan kepengejaran karena seorang Skyway yang kini sendirian. Skyway versus everybody, tapi sepertinya pasukan dari teman-teman tim Onyx lebih mencoba untuk memfokuskan Lordnya untuk bisa diamankan. Berhasil didapatkan. Zoning pun juga kini sedang dilakukan, mencoba untuk memberikan kesempatan bahwa Lord yang berikutnya malah berhasil kini diambil buat teman-teman dari tim Onyx ya. Dan Skyway terlalu jauh, menjadi pemain yang harus kini mencoba untuk mundur. Tapi sepertinya dengan satu bar darah dan terus ada terkena beberapa tembakan, ini harus membuat Skyway pun tanpa sebuah immortality bakal tertusuk langsung dengan satu misil yang berhasil dikeluarkan Onfa kembali. Sehingga kini 3 pemain pun harus tersisa dari pasukan tim EPOS di gamenya kali ini. 3 pemain yang akan mencoba untuk berjuang menahan pertarungan, di mana comeback pun kini bakal dilakukan. Ted mencoba untuk masuk, namun penghancuran karakter di bagian tengah pun kini malah berhasil didapatkan. Dan lihat Fanny-nya masih mencoba untuk melakukan beberapa eksplorasi, namun turret di bagian tengah pun kini malah berhasil diambil duluan. Dan sayangnya ada seorang Tena yang harus terjaga, belum lagi dengan seorang Manas yang harus terkena point kill. 2 pemain versus everybody. Apakah berhasil untuk bisa bertahan dengan tentunya teman-teman dari tim Onyx yang kini akan mulai masuk. Tapi Lordnya pun masih terlalu jauh, harus mencoba diantisipasi oleh teman-teman dari tim Onyx. Tapi mereka punya kesempatan untuk all in langsung karena Besana, dan akhirnya membuat kemenangan pun ternyata berhasil tercipta. Game pertama ternyata berhasil dimenangkan ya teman-teman ya, buat teman-teman dari tim Onyx yang malah berhasil melakukan comeback dengan baik di gamenya kali ini. Lordnya nganggur bang. Iya, Lordnya nganggur guys, nggak dikasih ikut serta guys buat ngebantu teman-teman dari tim Onyx menang guys. Tapi is oke gak sih guys? Yang penting apa bos? Yang penting menang bos. Tapi waktunya emang cukup lama sih ya. Waktunya cukup lama guys yang dibutuhkan untuk bisa ngamanin. Guys, ini 300 orang ada apa guys? Tinggal dikit ada 300 orang kaking. Kalian magang, halo bang, mie ayam CAT Barokah 123-nya ada. Kebetulan lagi ada bang Rons. Mau berapa mangkok Klot? Klotnya kayak maling. Iya tadi pengen coba buat manfaatin speed push ya. Cuma itu juga kadang beberapa kali bisa membuat pasukan dari tim Onyx ya mungkin bisa manfaatin warnya juga guys di bagian tengah dan juga di bagian bawah, dimana tadi nggak ada posisi seorang Skyway yang siap untuk bisa bertempur juga guys. Bisa mati nih live-nya. Iya, ini ada 3 silver terjadi karena Tenno, Jack dan juga Ki ya, dimana MVP didapatkan oleh seorang Skyway, menjadi pemain yang sangat luar biasa. Ini cosplay Skylar gak sih guys? Cosplay Skylar bro. Di sini ada Kasa kah guys? Alpha main Fanny katanya. Yang main Fanny itu si Ted guys tadi guys. MVP-nya juga kalau kita dari kanan ini Onfa ya, yang ternyata berhasil kini udah dapetin ya, bersama dengan satu emas dari Fajri.
Ada 3 silver dari Monkey, The Kyrie dan juga Ted yang kini berhasil didapatkan. Oh, mau nyuruh boleh. Ini sasiknya ya guys. Kita coba lihat dan kita akan coba lihat rekapnya juga ya. Tadi ada pertarungan dari kedua tim guys. Ada momen-momen yang tadi terbuka. Blazing duetnya memang jadi ancaman besar ya, dimana seringkali terbuka. Tapi Onfa cukup tenang untuk bisa meminimalisir risiko-risiko yang mungkin bisa terjadi ya. Dan lihat kini ada beberapa serangan yang masih terjadi, di mana poin kill tambahan pun terus terbuka buat teman-teman dari tim EVOS ya. Ketuaku pas di MRP loh. Ini Bang B kah? Halo Bang B. Dimana kini juga ada base yang juga akan berhasil bisa dihancurkan ya. Langsung didapatkan oleh teman-teman dari tim tadi pengennya EVOS langsung dapetin tuh guys, tapi kayaknya mereka malah kehilangan momentum dan Onyx yang berhasil ya memanfaatkan momen dengan baik dan malah membuat comeback pun berhasil terjadi.